tentang ini. Kalau mengenal Tuhan itu bagaimana, kalau kita belajar agama itu gimana? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ngobrol-ngobrol nyantai, saling sharing. Dengan pertanyaannya tentang bagaimana cara mengenal Tuhan dan bagaimana beragama gitu ya. Jadi kalau kita mempelajari tentang agama itu suatu ajaran yang dimana ajaran tersebut untuk membuat seseorang mengenal dengan Tuhannya dengan berbagai macam petunjuk dan arahan yang ada di kitab agama tersebut. Iya. Nah, kalau nanti mengenal Tuhan itu perjalanannya, maka dia seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan Tuhan itu memberikan arahan dan ajaran cinta kasih, rahmatan lil alamin. Jadi kita kalau ingin mengenal Tuhan ya harus berjalan dengan rahmatan lil alamin. Nanti setelah mengenal baru mengakui. Nah, mengakui adanya Tuhan itu bagaimana? Contoh, kita ini sudah mengenal orang tua kita, namanya, kasih sayangnya itu orang tua. Namun kelak di saat kita ini sudah waktunya untuk berpisah dengan raga atau dikatakan meninggal, maka kita harus tahu Tuhan kita itu siapa. Harus tahu itu. Nah, caranya itu sehingga adanya adanya petunjuk, sehingga untuk bisa menuntun diri kita secara rohani untuk mengenal dan bisa kembali kepadanya. Karena secara pemahaman bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu tidak banyak, Tuhan itu satu, namanya yang banyak. Contoh kalau kita namanya siapa dipanggil mungkin ada nama lain, bisa jadi kepala keluarga, bisa dipanggil pekerjaannya, bisa dipanggil nama singkatan. Tuhan pun juga sama, namanya yang banyak. Tuhan ini cuma satu, dan mengajarkan kepada cinta kasih atau rahmatan lil alamin. Cuma kalau kita berjalan untuk mengenal Tuhan, itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapannya harus tafakur. Tafakur itu adalah mengagungkan Tuhan melalui ciptaan. Ciptaannya ya. Melalui ciptaan, mengenal Tuhan melalui ciptaan. Contoh, kita memandang pohon. Pohon ini berbuah, tapi buahnya bukan untuk pohon tersebut, dimanfaatkan oleh makhluk lain, entah itu manusianya, entah itu burung. Jadi semua ciptaan Tuhan yang ada di alam semesta ini tujuannya untuk bermanfaat. Jadi hidup ini tujuannya untuk bermanfaat diadakan. Nah, di saat kita memandang hasilnya tadi, pohon tadi, maka muncullah keagungan Tuhan. Di dalam diri kita mengenal keagungan Tuhan melalui ciptaan tersebut. Dan buah tersebut untuk siapa? Untuk kita, manusia atau makhluk lain. Sehingga diri kita ini harus
memandang bahwa Allah itu cinta kepada kita. Adanya matahari untuk menghangatkan, setidak-tidaknya biar jemuran kering umpama, ya kan? Iya. Adanya malam, adanya siang, adanya air buat minum, ya semua yang ada ini untuk siapa? Untuk kita juga, untuk manusia. Berarti Tuhan itu cinta kepada kita. Nah itu namanya tafakur, mengembalikan sesuatu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan, itu kita kembalikan kepadanya. Itu namanya tafakur. Di dalam tafakur ini ada proses, yaitu pertama mengagungkan, kedua cinta, ketiga rasa. Ada rasa di situ, rasa cinta. Lah rasa cinta inilah yang akan tersimpan di dalam kalbu kita untuk saling mencintai. Allah sudah cinta kepada kita, kita berbalik cinta kepadanya. Itu tahap pertama. Tahap pertama yaitu mulai bangun tidur sampai mau tidur itu dikumpulkan rasa cinta. Kalau kita baru membuka mata, maka kita harus bersyukur kita sudah dihidupkan kembali. Setelah itu mandi sudah ada air, kita bersyukur bahwa air itu untuk membersihkan diri dan mengambil rasanya, nikmatnya. Setelah itu kita makan di atas piring banyak makanan, lauk pauk, semuanya untuk siapa? Untuk manusia. Betapa cintanya Allah kepada kita, semua ditundukkan untuk kita nikmati. Nah, rasa-rasa inilah yang kita kumpulkan di dalam diri agar diri kita ini bisa cinta kepadanya. Kita memandang, ya kan, sesuatu keindahan dengan mata kecil tapi yang besar bisa masuk, itu menandakan bahwa Allah itu cinta kepada kita. Lah kita berbalik cinta kepadanya, itu namanya tafakur. Tafakur ini itulah yang perlu dan diperbanyak untuk disimpan di dalam kalbu, yaitu rasa cinta. Itu tahap pertama. Tahap kedua, rasa cinta ini dimasukkan ke dalam sholat. Sholat ada 3 macam tahapan. Yang pertama, orang memahami dengan kewajiban. Kalau kewajiban itu masih memandang takut adanya sanksi, yaitu adanya neraka. Bila kita memandang bahwa takut dengan adanya neraka, maka kita melakukan kewajiban, yaitu sholat. Andai kata nerakanya itu nggak ada, apakah seorang hamba masih melakukan sholat? Ya kan? Ini karena kewajiban, karena punya rasa kewajiban. Nah, apakah salah? Enggak salah, enggak ada yang salah. Semua itu sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman. Setelah kewajiban itu bisa naik level menjadi eling. Eling itu bagaimana? Eling itu karena orang itu sudah memahami tafakur tadi. Dengan banyaknya tafakur, dia eling bahwa dirinya inilah hanya ciptaan. Dirinya inilah yang diberikan suatu kenikmatan terbesar olehnya, sehingga dia itu selalu eling. Sehingga dia sholat itu karena eling, karena ingat, karena berterima kasihnya tadi. Lah saat di dalam sholat tadi, bila mana orang itu sudah berinjak kepada level eling, maka sholatnya nanti akan diberikan suatu rasa. Di dalam sholat dia akan menemukan suatu rasa. Rasa ini belum pernah ada di dunia. Rasa yang dia nikmati belum pernah dia rasakan. Ketenangannya di dunia masih tenangan saat itu. Tentramnya di dunia masih tentraman saat itu. Ringannya nafas, masih ringannya nafas saat sholat itu. Sejuknya suasana dunia, masih sejuk suasana itu, sehingga tidak bisa dikatakan. Lah rasa inilah sesuatu keindahan bahwa Allah sudah mengundang ruhani kita untuk bertemu dengannya. Ini undangan. Rasa tersebut itu undangan. Sehingga seseorang kalau sudah masuk dalam level rasa tadi, sudah diberikan rasa, maka melakukan sesuatu dia dengan rasa. Rasa yang dia dapatkan itu dia ingin selalu ada, sehingga dia saat sholat itu ingat dengan rasa yang pernah dia terima. Karena rasa itulah seperti halnya kita dulu belum pernah makan mangga. Saat kita makan mangga kita tahu rasanya,
asam, ya kan? Namun suatu saat kita nggak makan mangga tapi ada orang mengatakan mangga, kita sudah tahu rasanya itu asam. Nah seperti itu. Nanti kalau di dalam sholat sudah diberikan rasa, maka suatu saat kita mengenal Allah itu rasanya seperti itu. Berhadapan dengan Allah itu rasanya seperti itu. Iya, iya. Nah jadi seseorang kalau di dalam sholat ada 3 tahapan tadi. Cuma di aturan sholat itu ada sesuai dengan surat Al-Ankabut 45, sesungguhnya sholat menghindari perbuatan keji dan mungkar, ya, dan mengingat Allah itu lebih utama dari sholat lainnya, dan Allah mengetahui segala perbuatan. Itu harusnya diterapkan. Jadi sholatnya itu benar-benar mengingat Allah. Nah mengingatnya ini bagaimana? Ya membutuhkan rasa tadi. Tahap yang pertama tadi, rasa itu. Sehingga di dalam sholat itu ada beberapa yang sholat, bukan hanya raga dan lisan, agar sesuai dengan surat Al-Ankabut itu, yaitu pertama raganya, kedua lisannya, ketiga qalbu untuk memandang, keempat rasa tadi. Jadi empat-empatnya ini sholat gitu. Maka akan di situ akan mendapatkan rahmatan lil alamin. Sholatnya itu sesuai dengan surat Al-Ankabut, menghindari keji dan mungkar. Kenapa saat ini banyak yang keji dan mungkar padahal pernah sama-sama sholat? Ya kan? Karena mungkin saudara-saudara kita belum memahami sholat itu yang bagaimana. Apakah salah? Enggak, karena setiap manusia mempunyai pemahaman berbeda. Cuma petunjuk di Quran sudah disampaikan, sehingga kita ini sebagai pelaksana harus mencari dan memahami petunjuk tersebut. Jadi di dalam sholat ada 4. Pertama raganya, lisannya, qalbunya memandang, rasa juga. Jadi 4-4-nya ini bisa sholat. Nah itu untuk mengenal Tuhan. Nah, qalbu itu bagaimana? Ya pertama umpama kita sholat dengan gerakan, kedua lisan ini baca doa sholat, ketiga di dalam hati ini menyebut namanya Allah, Allah, beriringan dengan gerakan lisan, Allah, Allah, dipandang keagungannya, memandang keagungan. Itu tahap pertama, ya. Tahap kedua, bila itu sudah bisa menyatu, itu syahadat, hati ini bersyahadat, ya. Jadi baca semua, lisannya baca, qalbunya juga membaca, memandang, ya, memandang keagungan itu dengan syahadat dan merasakan. Jadi keempat-empatnya ini sholat, sehingga tiada yang lain yang masuk ke dalam pemikiran, yang ada hanya keagungan. Maka disitulah sesuai dengan surat Al-Ankabut, menghindari keji dan mungkar, terjadilah rahmatan lil alamin. Ini di dalam sholat. Yang ketiga, masuk ke dalam zikir. Zikir itu qalbu, ya, yang adanya Allah, keagungan. Nah di dalam zikir juga ada tahapan untuk zikir. Pertama, zikir itu harus dengan ketenangan, posisi yang bagaimana kita itu tenang. Kedua, mengatur nafas. Ketiga, kalau masih tahap awal, zikir dengan kalimat apa yang dipahami dengan makna. Jadi kalimat itu harus tahu maknanya. Jadi zikir dengan posisi santai, nafasnya lembut. Nah, nafas lembut itu nafas yang bagaimana? Nafas seperti orang mau tidur. Orang mau tidur itu nafasnya lembut, dan nafas lembut itu tidak ada pemikiran lain-lain, hanya kekosongan. Nah di dalam kekosongan itulah yang disebut nafas lembut, serta lidah ditaruh di atas langit. Di atas langit itu rapat, zikir dengan makna, dengan nafas lembut. Nafas lembut itulah nanti yang akan menuntun seseorang hamba atau ruhaninya untuk diperkenalkan oleh Allah sendiri. Bukan manusianya yang mencari, tapi Allah sendirilah yang akan menunjukkan. Jadi kata mencari itu tidak boleh, tidak ada. Jadi Allah sendiri yang akan menuntun atau memperkenalkan. Jadi dengan nafas lembut tadi itu wajib untuk diketahui. Suatu saat kita zikir nafas lembut, tiba-tiba nafas itu menjadi agak cepat. Itu karena akal pikir kita masuk ke dalam zikir. Keinginan duniawi kita masuk ke dalam zikir, sehingga merubah nafas kita menjadi detak agak cepat. Itu tanda bahwa akal pikiran masuk. Itu harus dinolkan kembali.
dikosongkan dalam arti nafas itu sangat-sangat lembut, seperti seakan tidak bernapas. Nah setelah itu sambil berzikir dengan kalimat, dengan makna, maka dengan ketenangan itu maka badan biasanya bisa bergerak sendiri. Jangan takut karena itu memang wajar, namun nanti akan diberikan suatu pemahaman di dalam perjalanan rohani yang belum pernah kita jumpai selama ini. Nah itulah perjalanan rohani seseorang di saat dia adanya di dunia ini, dan saat berada di asal usulnya. Nah itu nanti akan ditunjukkan di dalam fikir tadi, asal usulnya dia itu dari mana, maka akan ditunjukkan. Nah dengan zikir-zikir itulah manusia bisa mengenal Tuhan. Jadi ada tahapan-tahapan. Nanti kalau sudah orang tersebut sudah bisa memahami lebih banyak tentang zikir, maka tanpa suara, hanya rasa yang main di situ. Semua perlu proses, semua proses perjalanan, karena bagaimana caranya kita bisa berpulang kepadanya dengan apa yang telah diberikan kepada kita untuk bisa kita kembalikan kepadanya, kan gitu. Jadi kalau sudah mengenal itu ya mengakui. Nah ini nanti prosesnya kan ada di situ, bagaimana prosesnya kan banyak. Jadi mengenal Tuhan itu jangan sampai kita berpikiran bahwa Tuhan itu jauh. Apakah salah mengatakan jauh? Ya boleh saja, karena seseorang itu pemahamannya berbeda. Karena ada yang mengatakan bahwa kita mengatakan aku dekat urat leher, ya kan. Kedua ada petunjuk mengatakan bahwa bertempat di aras, ya kan. Nah ini dua-duanya salah? Enggak, sama benar. Ya sama benarnya, nah, ada yang salah. Yang dekat juga iya, yang di aras juga iya, karena Allah meliputi semuanya. Yang di dekat juga iya, yang di alam semesta juga iya. Jadi nggak ada yang salah benar. Nanti proses pemahamannya baru diketahui secara pribadi oleh seseorang yang ingin mengenal Tuhan. Nah jadi proses untuk mengenal Tuhan itu ada 3 tahapan dengan rincian seperti itu. Namun setiap rincian itu nanti ada pengembangan, jadi banyak pemahaman nanti. Seperti pohon itu banyak pohon A, pohon B, pohon C, tapi setiap pohon ini punya cabang dan ranting.